Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya ingin membacakan dua berita, satu dari Tempo, yang satunya lagi dari Kontan. Dua berita yang berhubungan meski agak sedikit berbeda terkait dengan soal BPJS Ketenagakerjaan. Kelolaan BPJS Ketenagakerjaan di satu sisi dan hak-hak pekerja yang menjadi anggota BPJS, ya kurang lebih begitu. Kita bacakan dulu dari Tempo, dan berita Tempo yang ini juga banyak diberitakan yang lain topiknya, yaitu kita sudah semua mendengar usia pensiun itu bertambah ya menjadi 59 tahun. Nah, diberi judul oleh Tempo 2 hari yang lalu, Kemenaker Kementerian Tenaga Kerja beberkan deretan hak pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Tempo.com menulis, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Sunardi Manampiar, ikut merespon penetapan usia 59 tahun sebagai usia pensiun pekerja. Ia mengatakan hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Dalam belet itu, maksudnya PP itu, usia pensiun bertambah 1 tahun saban 3 tahun. Jadi tiap 3 tahun tambah setahun. Mulai dari 2019 di usia 57 tahun, lalu 58 tahun 2022, sebelum 2019 56 ya. Lalu di tahun 2025 ini menjadi 59. Nah, dilanjutkan lagi perkataan Sunardi yang dikutip Tempo, pada usia tersebut pekerja yang terdaftar dalam program jaminan pensiun itu berhak menerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, baik saat masih bekerja maupun setelah tidak bekerja. Itu keterangannya Sunardi, keterangan resmi pada Kamis 9 Januari 2025. Manfaat JP ini jaminan pensiun tadi, dapat dicairkan ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, jadi 1 pensiun, 2 cacat total. Nah, atau ahli waris bagi peserta yang meninggal, jadi ahli warisnya yang dapat kan, karena si pesertanya meninggal. Selain jaminan pensiun, Sunardi menambahkan perusahaan wajib memenuhi hak pekerja lainnya, yaitu pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta jaminan hari tua. Nah, yang dikelola BPJS adalah jaminan hari tua dan jaminan pensiun ya, yang uang penghargaan masa kerja, pesangon itu urusannya perusahaan. Tentu kalau negara ya urusannya negara. Lebih lanjut, Sunardi menuturkan usia pensiun pekerja akan terus dinaikkan hingga pada 2043 mendatang. Ya maksudnya dinaikkan ya kalau tadi PP-nya nggak dirubah ya, kalau dirubah lain lagi. Sehingga pada tahun tersebut kalau mengikuti tadi PP tahun 2015 tadi nanti usia pensiun menjadi 65 tahun. Tiap 3 tahun ya naiknya setahun. Menurut Sunardi, kebijakan ini telah dikaji mendalam. Angka harapan hidup masyarakat Indonesia yang terus meningkat, serta membaiknya kondisi kesehatan masyarakat menjadi pertimbangan pemerintah. Kira-kira terkait dengan produktivitas yang masih cukup tinggi di usia-usia 60, sekarang 59 dan seterusnya. Sunardi juga menjelaskan, usia pensiun pekerja dimaknai sebagai batas usia maksimal untuk berhenti bekerja. Namun batasan ini harus disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan dan beban kerja. Misalnya terkait dengan pekerjaan yang membutuhkan energi lebih, kesehatan fisik, ketelitian, serta aspek lainnya. Jadi ini tidak wajib juga ternyata. Nah, akan tetapi kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan pekerja yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Aspirasi. Presiden Aspirasi Mirah Sumirat mengatakan penetapan usia pensiun menjadi 59 tahun ini dikhawatirkan berpengaruh pada produktivitas, terutama bagi pekerja yang mengandalkan fisik. Tadi berarti pernyataan Sunardi tadi kan merespon ini juga secara nggak langsung. Nah, lanjut, Tempo mengutip Mirah, ketua serikat tadi, mempertanyakan nasib pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ini jadi beda kasus nih. Mirah juga mempertanyakan nasib pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sebelum memasuki usia pensiun. Pekerja atau buruh tentu harus menunggu lama untuk bisa menerima dana pensiun kalau dikaitkan dengan usia kan. Misalnya dia PHK-nya umur 35 atau 40 lah.
kan sudah bekerja bisa 15 tahun ya. Nah, artinya pekerja kehilangan peluang untuk mendapatkan bantuan finansial dan membangun itu. Karena itu ia menambah pemerintah memberi solusi yang tidak merugikan. Nah, persoalan lainnya menurut Mirah, masih banyak perusahaan yang belum mematuhi peraturan tentang penetapan usia pensiun. Ia berujar ada perusahaan yang menetapkan usia pensiun pekerja di usia 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, serta 55 tahun. Ia pun meminta pemerintah bertindak tegas. Jadi itu satu aspek ya, satu aspek dengan penetapan kenaikan batas usia pensiun yang tiap 3 tahun akan naik, sekarang menjadi 59 tahun. Itu dari sisi pemerintah tadi sebagian dijelaskan begitu. Dari sisi buruh diwakili oleh Presiden Aspirasi tadi, ada hal yang terkait. Salah satu yang mengganjal adalah bagaimana orang kalau PHK, tapi dia belum memasuki usia pensiun. Lalu berbagai kasus juga, hanya beberapa perusahaan, bukan pemerintah ya, menetapkan batas usia yang jauh dari itu. Boleh nggak diprotes? Kira-kira gitulah. Nah, tapi kelihatannya berita Tempo ini belum menyelesaikan persoalan itu. Maksudnya dari kementerian pun keterangannya masih tidak terlampau jelas, karena terutama sekali soal apa boleh diambil itu masih rame itu kasusnya. Nah, saya hubungkan dengan satu berita lain kemarin yang ini tidak langsung tadi tetapi berhubungan erat oleh Kontan ya. Judulnya begini, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 786,5 triliun per November 2024. Desembernya belum ada data ya. Saya bacakan aja nih. Kontan.co.id Jakarta, dana kelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek tercatat meningkat. Nah, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menerangkan total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan, jadi tidak termasuk kesehatan ya, hingga 30 November 2024 mencapai 786,5 triliun. Saya ulangi ya, 786,5 triliun. Itu dikumpulin loh dari pekerja per 30 November, akumulasi ini. Ya. Akumulasi itu artinya dikumpulkan dari iuran termasuk juga yang dibayarkan sesuai dengan haknya ya. Nah, dia mengatakan kepada Kontan, si Oni Marbun ini, nilai itu meningkat 12,55% jika dibandingkan periode yang sama yang November tahun lalu 698,81 triliun. Seingat saya kalau 31 Desember tahun lalu itu 711. Jadi kita menunggu nih nanti bisa jadi bertambah selama 1 bulan ini. Nah, Oni memperkirakan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan akan terus tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah kepesertaan pada 5 program. Jadi ada 5 program loh. Jam Sostek itu, jaminan sosial ketenagakerjaan. 1 jaminan hari tua, JHT, 2 jaminan kecelakaan kerja, JKK, 3 jaminan kematian, 4 jaminan pensiun, 5 jaminan kehilangan pekerjaan. Tadi kita baru bicara soal jaminan pensiun ya di berita pertama tadi. Nah, secara rinci total dana BPJS per November 2024 30 November ini menurut informasi Kontan yang memperoleh informasi dari Oni Marbun ya, ditulis oleh Kontan, itu JHT, jaminan hari tua itu 486,34 triliun. Ya, tumbuh 9,17% dari tahun lalu. Nah, sedangkan dana kelolaan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja itu baru 67,55 triliun. Sedangkan dana kematian itu 17,14 triliun. Nah, di sini jaminan pensiun 186,5 triliun. JKP 15,69. Jaminan kehilangan pekerjaan baru memang. Jadi yang gede adalah JHT 486, kemudian jaminan pensiun 186,05 triliun. Ya, saya komentari sedikit ya. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu mayoritas pesertanya itu dibayar oleh perusahaan tempat bekerja atas nama pekerja. Tentu dia potong gaji ya, tanda petik ya, artinya itu bagian dari gaji. Jadi orang bayar sebenarnya. Begitu juga dengan pemerintah pun juga bayar ya, semua dikenakan BPJS Ketenagakerjaan, kemudian BUMN dan seterusnya.
Kelolaannya banyak, tapi 486 untuk JHT itu dibayarkan nanti bisa diambil ketika hari tua. Meskipun ini debatable ya, bagaimana orang pensiun atau resign atau dipecat tapi belum tua. Nah, itu satu. Tadi kan berita sebelumnya itu cuma jaminan pensiun. Lalu juga ada dana pensiun tuh, jaminan pensiun. Ya, boleh diambil nggak? Nah gitu. Nah kalau di total ini kan luar biasa besar ya tadi mencapai 786 triliun. Bisa jadi sampai 800 triliun nanti sebulan ke depan. 800 triliun ya. Nah, kemana kelolaan itu oleh BPJS? Kan dia harus bayar nih kalau orang mengklaim memang sudah waktunya ya, dia mengklaim namanya, udah harus dibayari jaminan pensiunnya, JHT-nya, kecelakaannya, kematiannya dan seterusnya. Berarti kan biarpun ada iuran masuk, ada juga bayaran gitu. Tetapi kalau dari pernyataan Humas tadi, secara neto dia cenderung bertambah. Jadi tarikannya, pungutannya lebih banyak dari bayarannya. Nah, di situ yang menarik ini. Nah, di kelolaan itu, kata keterangannya ini, di instrumen investasi dengan berbagai rincian, didepositokan 12,33%. Surat utang terutama SBN ya, bahkan kalau saya tidak salah malah seluruhnya SBN. 74,89%, 75% itu SBN. Lalu ada saham, lalu ada reksadana, lalu ada properti dan penyertaannya, properti kecil. Nah, dalam periode itu ketika ditempatkan kan dapat hasil investasi. Menurut informasinya ini setahun ini diperkirakan 55 triliun. Nah, dari yang begitu-begitu diserahkan menjadi untuk membayari semua klaim atau tagihan, termasuk juga biaya BPJS. Nah, saya kasih komentar sedikit. Dengan demikian sebenarnya ketika ada data kepemilikan SBN, di antara kepemilikan SBN itu kan ada Bank Indonesia, bank, lalu ada dana pensiun dan asuransi, ya toh. Maksudnya ini salah satu yang besar itu adalah BPJS Ketenagakerjaan ya. 75% dari 800 kan berarti 500-an lebih. Itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, padahal itu yang jadi ini jadi ketika ada tuntutan JHT itu ya nggak harus nunggu tua kalau dia memang mau meminta, diatur saja aturan bagaimana dia setelah berhenti bekerja bisa minta, begitu juga pensiun, dia belum usia pensiun tapi sudah PHK. Yang ini semua menurut informasi yang sudah terjadi, bahkan ada aturannya, itu di sebagian besar tidak bisa diambil ya. Nunggu usia pensiun, nunggu hari tua. Nah, karena kalau dinalar begini, oh iya juga ya, ini kalau banyak yang ngambil nanti SBN-nya dicairkan, pemerintah bagaimana nggak diutangi ini. Di sisi lain kita juga seolah-olah stabilitas sistem keuangan itu hanyalah urusannya Bank Indonesia, urusannya dana-dana sekuritas dan sebagainya. Kalau dari informasi ini saya sampaikan kepada para pekerja seluruh Indonesia, Anda sebetulnya sudah ikut membangun negeri ini dengan bekerja, kemudian memperoleh gaji, kemudian Anda diikutkan ke BPJS atau saudara-saudara yang pengusaha menengah yang kemudian mendaftarkan pekerjanya ikut BPJS, sebetulnya saudara-saudara semua itu sudah ikut mempertahankan stabilitas sistem keuangan Indonesia dan salah satunya rupiah. Jadi dengan begitu sebetulnya kita semua juga berhak untuk mempertanyakan secara kritis. Syukur DPR juga terlibat dalam hal ini, karena ini menurut saya duit-duit besar ratusan triliun negeri ini harus makin dijelaskan kepada masyarakat pengelolaannya bagaimana. Salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan.